sebagai seorang Muslim, kitab suci kita Al-Quran, dan Al-Quran memberikan kepada kita petunjuk mengenai segala hal. Kemudian dalam surah Ali Imran, sebagaimana kita sudah sama-sama mengetahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana Allah Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Di situ disebutkan, katakanlah wahai Muhammad, beliau di sini disebutkan jika kalian, yakni umat Rasulullah SAW ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, di sana ada kata kunci. Fattabi'uni itu artinya maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah pun akan yuhibbukumullahu. Maka Allah pun akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, di sini ada satu kunci bahwa dalam setiap hal mestinya kita kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengikuti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan. Demikian pula ketika kita membahas mengenai siapakah yang disebut sebagai Muslim itu, maka coba kita lihat apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai petunjuk untuk kita. Nah, berkenaan dengan siapa yang disebut sebagai Muslim, sudah sangat jelas dan sering kita mengetahui di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW di sana bersabda, Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadzalikal muslim allazi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Kemudian selanjutnya disebutkan fala tuhfirullaha fi zimmati. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita siapakah yang dikatakan sebagai muslim. Pertama, man shalla salatana. Jadi siapa yang salat seperti salat kami, kata Rasulullah SAW. Kemudian menghadap ke kiblat sebagaimana kiblat kami. Kemudian memakan daging sembelihan seperti sembelihan kami. Kemudian disebutkan di situ bahwa mereka itu adalah muslim, kata Rasulullah SAW. Dan atas mereka itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan dari Rasulnya. Jadi Rasulnya ini Rasulullah SAW. Maka janganlah membatalkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah SAW tadi memberikan kepada kita sebuah petunjuk. Siapakah yang disebut sebagai Islam itu? Orang yang salatnya seperti salat Rasulullah SAW. Kemudian menghadap ke kiblat sebagaimana Rasulullah SAW menghadap. Memakan sembelihan seperti sembelihan Rasulullah SAW, tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah Muslim. Satu hadis di sini. Dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, jemaat Ahmadiyah 100% adalah Islam. Karena apa? Karena tadi salat kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita menghadap kepada kiblat yang sama sebagaimana Rasulullah, para sahabat dan umat Islam pada umumnya menghadap ke Baitullah di Mekah. Kemudian tata cara penyembelihan, memakan daging sembelihan sebagaimana juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dari keterangan petunjuk Rasulullah SAW ini, jemaat Ahmadiyah 100% adalah Muslim. Nah, lalu siapa yang mengatakan bahwa jemaat Ahmadiyah bukan Muslim? Rasulullah SAW sendiri telah memberikan penjelasan, telah memberikan petunjuk kepada kita siapa yang disebut sebagai Muslim. Dan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW tadi, kita adalah Muslim. Apa yang menyebabkan kita menjadi tidak Muslim? Padahal Rasulullah SAW sendiri menyatakan orang-orang seperti demikian dari umat Rasulullah SAW, mereka adalah Muslim. Jemaat Ahmadiyah pun melakukan hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian ada satu hadis lain. Saya ingin sampaikan di sini, man syahida alla ilaha illallah. Kemudian fahuwa lahu najah. Dan barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka baginya atau atasnya itu keselamatan. Jadi harus diberikan keselamatan. Kata sabda Rasulullah SAW di sini, barang siapa yang berucap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersyahadat, jemaat Ahmadiyah pun menyatakan demikian, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan bahwa bagi orang yang menyatakan demikian, bagi mereka itu ada keselamatan. Harusnya tidak disakiti dan lain sebagainya. Nah, kemudian satu riwayat yang lain, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mengenai kehati-hatian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini sangat terkenal. Hadrat Usama bin Zaid radhiyallahu an, suatu kali beliau diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke suatu kampung, suatu tempat dengan satu pasukan. Lalu Hadrat Usama bin Zaid kemudian berhadapan dengan seorang musuh. Musuh ini terdesak dan dia kalah. Kemudian Hadrat Usama bin Zaid radhiyallahu an, di sana beliau menghunus pedang beliau dan akan menebas, akan membunuh orang yang menjadi musuh tadi, orang kafir tadi. Ketika itu orang tadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, lalu kemudian Hadrat Usama bin Zaid tetap membunuh orang tersebut. Kabar ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan, kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau tetap membunuh orang itu? Hadrat Usama bin Zaid menyatakan, ya, saya membunuhnya. Rasulullah menanya, kenapa engkau membunuh orang tersebut? Hadrat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang itu mengucapkan keislamannya, la ilaha illallah itu,
bukan dari hati, tetapi karena takut akan pedang saya. Karena pedang saya akan menebas atau membunuhnya. Jadi karena terdesak oleh rasa takut tadi, takut mati, takut dibunuh, maka dia mengucapkan keislaman, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab seperti apa? Allah syaqaqta an qalbihi. Jadi mengapa engkau atau apakah engkau tidak membelah kalbunya, membelah hatinya? Apakah engkau tidak membelah hatinya? Di sini satu kalimat yang sangat tegas dari Rasulullah SAW bahwa mengapa engkau tidak membelah hatinya? Untuk apa ya? Untuk mengetahui bahwa orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah tadi itu apakah karena rasa takut akan pedang, karena rasa takut akan dibunuh, atau memang murni dari kedalaman hatinya. Jadi Rasulullah sangat hati-hati. Beliau begitu marah ketika Hadrat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu tetap membunuh orang tersebut. Begitu hati-hati. Nah, sedangkan jemaat Ahmadiyah dengan sangat jelas, dengan sangat tegas dari tulisan-tulisan, dari nasihat-nasihat, dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh pendirinya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW sendiri dari hadis tadi beliau begitu menggambarkan siapa yang dikatakan Islam itu, lalu beliau pun begitu hati-hati terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah, baginya ada keselamatan. Lalu beliau begitu marah ketika Hazrat Usama bin Zaid tetap membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan anggapan bahwa ia mengucapkan hal itu karena takut. Rasul begitu marah. Nah, begitu hati-hati Rasulullah SAW. Maka seyogyanya kita pun sebagai umat beliau, umat Rasulullah SAW, kita pun mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Tidak mudah mengatakan bahwa si A ini bukan Muslim, bukan Islam, Jemaat Ahmadiyah bukan Islam. Tidak mudah mengatakan demikian. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW sendiri telah memberikan petunjuk itu. Ketika Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa kita ini adalah Islam, maka bagaimana hak orang lain mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah itu bukan Islam. Lalu ketika Jemaat Ahmadiyah sendiri terbukti dari sabda-sabda Rasulullah SAW adalah 100% Islam, mengapa mesti membuat agama baru? Memang yang memerintahkan seorang untuk beragama, membuat agama A, agama B, agama C itu apakah ada dalam kewenangan manusia? Tidak. Ketika kita ini adalah Islam, Jemaat Ahmadiyah adalah Islam sesuai dengan sabda Nabi, lalu mengapa harus keluar dari Islam membuat agama baru? Padahal kategori Islam dari Rasulullah SAW itu tadi terpenuhi seluruhnya di dalam Jemaat Muslim Ahmadiyah. Baik. Oke Pak, selanjutnya adalah bagaimana pandangan pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah terkait akidah beliau dan akidah untuk jemaat beliau dan mengenai keislaman beliau, Pak. Baik, tadi kita telah membahas bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah petunjuk mengenai siapakah yang disebut Islam, lalu jaminan keselamatan atas orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana pernyataan pandangan pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri? Beliau pun begitu tegas menyatakan bahwa kita ini adalah Islam, kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu tergambar di dalam tulisan-tulisan beliau, penjelasan-penjelasan beliau, nasihat-nasihat beliau yang selalu ditekankan kepada pengikut beliau. Saya ingin menyampaikan beberapa di antara contoh di antara apa yang beliau tulis. Di sini saya ingin menyampaikan dari buku beliau. Yang pertama itu buku Ayyam-Sul dalam Ruhani Hazain jilid yang ke-14. Di sini beliau menulis Our ham usbat par iman lateh, dan kami beriman atas hal itu. Hal itu apa? Di sini beliau menjelaskan ke khuda ta'ala ke siwa koi ma'bud nahi. Bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang lain. Ini yang ditulis oleh beliau. Our Sayyidina Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam uske rasul or khatamul anbiya hai. Beliau menulis di sini bahwa Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa taala dan khatamul anbiya. Ini apa yang ditulis oleh beliau. Lalu pada beberapa baris selanjutnya beliau pun di sini menulis Our ham iman lateh, dan kami meyakini, kami beriman kayak jo shakhs syariat Islam se ek zarah kam kare, bahwa orang yang mengurangi satu zarah pun dari syariat Islam ini, kata beliau, ya ek zarah ziyadah kare, atau menambahkan satu zarah pun dari syariat Islam ini, ya tarke faraiz, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam agama Islam, or ibahat kibun yadale, dan membuat permission gitu, mengelak dari kewajiban-kewajiban terhadap Islam ini. Kemudian di sini beliau menulis wo be iman or Islam se bargashtahe. Maka orang-orang seperti demikian itu dia tidak beriman dan terpaling dari Islam. Jadi siapa yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam agama Islam dan berupaya membuat alasan-alasan untuk meninggalkan hal itu dengan alasan yang tidak benar, maka beriman, tidak beriman. Lalu di sini beliau menegaskan lagi, और हम अपनी जमात को नसीहत करते हैं, dan aku menasihatkan kepada jemaatku atau pendiri Jemaat Ahmadiyah, कि वो सच्चे दिल से इस कलिमा तैयबah पर ईमान रखें, bahwa hendaklah mereka beriman kepada kalimah thayyibah ini dengan sacce dilse, dengan hati yang benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Inilah yang ditekankan, yang diajarkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah, bahwa semua orang yang mengikuti beliau, jemaat beliau, harus meyakini dengan hati yang benar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah. Lalu bagaimana tadi di dalam hadis Rasulullah SAW, ini sangat sesuai sekali dengan apa yang tadi diberikan petunjuknya di dalam hadis. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa siapa yang mengucapkan tadi la ilaha illallah maka baginya keselamatan. Tidak ada jaminan. Iya. Ini yang dinyatakan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah dan diajarkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah terhadap para pengikutnya, terhadap kita semua. Satu contoh bahwa kita ini adalah Islam, keyakinan-keyakinan kita ini adalah keyakinan-keyakinan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bergeser dari apa yang telah dinyatakan, diberikan petunjuknya oleh Rasulullah SAW. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, saya di sini ingin sampaikan masih dari tulisan beliau di dalam buku Lecture Ludiana, Ruhani Hazain, jilid yang ke-20. Di sini saya ingin sampaikan apa yang ditulis oleh beliau pada halaman 260. Beliau menulis, "Aur Khuda Ta'ala ki kasam khakar kehta hu," dan dengan bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala aku katakan, kata beliau, "Ke me aur meri jamaat musalman hai," bahwa aku dan jemaatku ini adalah muslim. Lalu beliau menulis, "Aur wo Hazrat sallallahu alaihi wasallam aur Quran Karim par isi tarah iman lati hai jis tarah par ek sache musalman ko lana chahiye." Dan mereka, yakni jemaat beliau ini pun mengimani atau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Quran Karim sedemikian rupa sebagaimana seyogianya seorang muslim beriman. Ini yang dikatakan oleh beliau, "मैं एक ज़र्रा भी इस्लाम से बाहर कदम रखना हलाकत का मुजिब यकीन करता हूँ." Aku meyakini bahwa sezarah saja melangkah Islam sebahar, melangkah keluar dari Islam, maka aku meyakini itu sebagai penyebab kebinasaan. Ini yang beliau tulis, "Aur meri yahi mazhab hai." Dan ini adalah pandanganku atau pendapatku. Jadi beliau menyatakan bahwa sejarah saja melangkah keluar dari Islam itu merupakan penyebab kebinasaan, penyebab kehancuran. Dan dengan tegas di sini pun beliau menyatakan bahwa aku, kata beliau, dan jemaatku adalah muslim. Karena apa? Karena kategori muslim yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW, ciri-ciri muslim yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya ada di dalam jemaat ini. Maka beliau dengan begitu tegas menyatakan bahwa beliau dan jemaat beliau ini, kita ini adalah Muslim, adalah orang Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kenapa harus membuat agama baru? Kenapa dikategorikan sebagai bukan Islam? Padahal kategori dari Rasulullah sudah sangat jelas dan ada terpenuhi di dalam jemaat beliau. Ini yang kedua. Kemudian saya ingin sampaikan satu lagi contoh penjelasan beliau berkenaan dengan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh beliau. Sebelumnya pun telah kita bahas di dalam penjelasan-penjelasan di episode yang lalu di dalam Ruhani Hazain jilid ke-19 di dalam kitab Mawahibur Rahman. Di sini dengan judul sebagaimana kita telah jelaskan dalam beberapa episode lalu, At-Ta'lim lil Jamaah, ajaran bagi jemaat, anggota jemaat beliau. Di sini beliau menulis dengan sangat jelas, la yadkhulu fi jama'atina illa alladhi dakhala fi dinil Islam. Jadi tidak ada yang masuk ke dalam jemaahku kecuali orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Artinya orang-orang yang ada di dalam jemaat beliau ini berdasarkan pernyataan pendiri Jemaat Ahmadiyah dan kategori dari Rasulullah SAW adalah Islam, adalah Muslim. Kemudian wattaba'a kitaballahi wa sunnana sayyidina khairul anam. Kemudian mengikuti kitab Allah Al-Quran, sunnah-sunnah junjungan kita, yakni sebaik-baik manusia, wa amana billahi wa rasulihil karimir rahim, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang karim, yang mulia, dan rahim, yang penyayang, wabil hasyri wan nasri, dan kepada hari perhimpunan, kemudian kepada hari kiamat, wal jannati wal jahimi, dan beriman juga kepada surga dan kepada neraka, wa ya'idu wa yukirru bi annahu lan yabtaghiya dinan ghairu dinil Islam. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa anggota jemaat beliau ini tidak boleh mencari agama selain daripada agama Islam. Ini pernyataan yang disampaikan oleh pendiri jemaat, wa yamutu ala hadzal dini dinil fitrah, dan mati di dalam agama ini, yakni agama fitrah, agama yang suci, agama yang bersih, yakni agama Islam, mutamasikan bi kitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah al-a'lam, Allah yang maha mengetahui, wa ya'mala bi kulli ma subita minas sunnati wal qur'ani wa ijmati sahabatil kiram, wa man taraka hadhihi salasah faqad taraka nafsahu finnar. Dan mengamalkan setiap apa yang ditetapkan oleh sunnah, Al-Quran, dan ijma para sahabat karim. Dan barang siapa yang meninggalkan ketiga hal ini, maka ia mencampakkan dirinya ke dalam jahanam, ke dalam api neraka. Di sini dijelaskan bahwa tidak boleh kita ini sebagai pengikut pendiri Jemaat Ahmadiyah mencari agama yang lain selain agama Islam.
mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah, inilah keyakinan-keyakinan yang dinasihatkan, yang diajarkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri. Jadi kita ini adalah Islam, agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun adalah agama Islam, agama yang sempurna, dan sesuai dengan kategori dari Rasulullah SAW, kita ini adalah Islam. Pernyataan-pernyataan yang tegas, keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang ditulis, yang diajarkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah pun sesuai dengan apa yang dicontohkan, diajarkan, dikategorikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Bapak dapat memberikan kesimpulan atau penegasan kembali mengenai keberatan ini, yang mana keberatan ini mengatakan bahwa Jemaat Muslim Muhammadiyah bukan Islam dan mesti membuat agama baru. Mungkin Bapak dapat memberikan kesimpulan dan penegasan untuk pemirsa kita di rumah, Pak. Baik, jadi tadi sudah sangat jelas bahwa kategori dari Rasulullah SAW, siapakah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai Muslim, sebagai orang Islam itu, kategori-kategori tadi di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada di dalam Jemaat Ahmadiyah, dan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW itu Jemaat Ahmadiyah adalah Islam. Oleh karena itu tadi dinyatakan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah dalam tulisan-tulisan beliau, kita beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kita ini adalah Muslim. Jemaat beliau, Jemaat Hadrat Masih Maud ini adalah Islam. Nah, oleh karena itu tadi sudah sangat jelas bahwa kita ini tidak boleh mencari agama yang lain selain daripada agama Islam. Lalu di dalam tulisan-tulisan beliau berkenaan dengan Islam itu sendiri, banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang menggambarkan mengenai keagungan agama Islam, pembelaan terhadap agama Islam itu sendiri, dan bahkan dalam salah satu buku yang beliau tulis itu ada buku yang berjudul Ainah Kamalat Islam, cermin kesempurnaan agama Islam. Di dalam buku ini, sebagaimana tergambar dari judulnya, cermin kesempurnaan agama Islam, apa yang beliau tulis di sini adalah kesempurnaan daripada agama Islam itu sendiri. Dari penjelasan-penjelasan, pembelaan-pembelaan beliau bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Nah, salah satunya di dalam sebuah syair yang ditulis di dalam buku Ainah Kamalat Islam ini, beliau menulis sebuah syair yang menggambarkan kecintaan terhadap Islam. Beliau menulis har taraf fikr ko dora ke takhaya hamne koi din dine Muhammad sa na paya hamne. Jadi kami telah layangkan pikiran kami ke sana kemari, berpikir dengan begitu luar biasa. Kemudian koi din dine Muhammad sa na paya hamne. Jadi kami tidak mendapati suatu agama pun yang sesama atau yang menyerupai agama Islam, yang lebih daripada agama Islam ini. Jadi agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Kemudian beliau menulis koi mazhab nahi aisa ke nishan diklae. Jadi tidak ada agama yang dapat menunjukkan tanda-tanda sebagaimana yang ditunjukkan oleh agama Islam. Ya samar bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehi kaya hamne. Kami telah memakan buah ini dari bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kebunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hamne Islam ko khud tajribah karke dheka. Kami telah melihat dan mengalami sendiri agama Islam itu nur hai nur. Uto deko sunaya hamne. Di dalam Islam ini, setelah beliau mengkaji, beliau mengalami sendiri, beliau membaca sendiri ajaran-ajaran Islam, petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, maka di dalamnya nur hai nur. Tidak ada yang dicumbai kecuali cahaya demi cahaya, petunjuk demi petunjuk. Uto deko sunaya hamne. Jadi bangunlah, lihatlah, kami perdengarkan. Maksudnya kami sampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Ajaran-ajarannya beliau tulis di dalam buku-buku beliau sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi syair-syair, tulisan-tulisan beliau yang menggambarkan mengenai keagungan agama Islam, pembelaan terhadap agama Islam. Jadi sebagai kesimpulan akhir, mungkin saya ingin sampaikan sekali lagi, dalam memutuskan sesuatu, kita ini harus merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam mengkategorikan siapa Muslim, siapa tidak Muslim, Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk yang jelas dalam hadis yang telah kita bahas tadi. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa aqala zabihatana. Nah, itu semua ada di dalam Jemaat Ahmadiyah. Oleh karena itu Jemaat Ahmadiyah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW tadi adalah Islam. Dan ketika kita beragama Islam, maka siapa yang berhak mengatakan bahwa kita ini di luar Islam dan harus membuat agama baru. Jadi itu adalah sesuatu hal yang tidak pas, tidak sesuai. Ya, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak Maulana At-Talib Yudhiyadana dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Dan terima kasih telah setia menemani kami. Saya Andika Ibrahmat, mohon undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.